Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amala mutaqabbala. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millatina abina Ibrahima hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali di Ngabuburit Ramadan edisi ke-6. Nah, tentunya di hari Jumat ini ya, Bapak Ibu, bada asar itu adalah waktu-waktu yang paling utama untuk dilakukan doa dan amal soleh. Nah, harapannya Bapak Ibu semuanya bisa istiqomah untuk menyimak kajian ngabuburit Ramadan di hari ke-6 ini. Baik, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk membacakan beberapa informasi penting ya. Yang pertama, tadi sudah banyak diputar ya, terkait informasi mengenai konsultasi gratis ya, khusus untuk di cabang Jakarta dan Malang. Jadi Bapak Ibu yang memang punya kendala, punya pertanyaan atau punya permasalahan dalam aktivitas bisnisnya, Bapak Ibu bisa mendatangi kantor cabang Bisyarah ID, khususnya di Jakarta dan Malang. Ya, hanya di cabang Jakarta dan Malang. Nah, tapi Bapak Ibu ya, untuk mendapatkan konsultasi gratis selama 1 jam, satu sesi maaf, satu sesi itu adalah 2 jam. Ya, itu ada syaratnya. Yang pertama, Bapak Ibu screen capture kegiatan ngabuburit yang Bapak Ibu ikuti, ya, baik hari ini ataupun selanjutnya. Nah, itu syarat pertama, ya, jangan lupa screen capture kegiatan ngabuburit. Nah, yang kedua, Bapak Ibu bisa upload ke media sosial dan melakukan mention ke Bisyarah ID. Nah, syaratnya cukup mudah ya Bapak Ibu. Hanya melakukan 2 hal, Bapak Ibu bisa mendapatkan konsultasi gratis bersama Bisyarah ID Jakarta dan cabang Malang. Nah, saya ulangi lagi, yang pertama, screen capture kegiatan ngabuburit Ramadan bersama Bisyarah. Yang kedua, upload ya ke media sosial masing-masing ya yang Bapak Ibu punya ya dengan mention bisyarah.id. Jangan lupa di-mention Pak Ibu ya. Nah, kemudian terkait untuk pertanyaan Bapak Ibu ya. Kemarin insya Allah sudah berlaku untuk door prize bagi penanya terbaik akan mendapatkan door prize 1 buku Udah Sirkahin Aja. Nah, pun juga dengan sesi sore hari ini, Bapak Ibu semua bisa mendapatkan door prize tersebut. Syaratnya mudah, mengajukan pertanyaan. Nah, nanti pertanyaan terbaik akan dipilih oleh tim dari Bisyarah ID. Nah, siapa yang berhak mendapatkan bukunya, nanti akan kami informasikan. Dan insya Allah ya untuk pemenang, ya,
ongkirnya itu ditanggung oleh Bisyara ID. Nah, mungkin itu sekilas informasi yang Bapak Ibu perlu ketahui. Dan nanti juga jangan lupa pasca pemateri menyampaikan materi, Bapak Ibu siapkan pertanyaan terbaiknya. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, kita sapa dulu pemateri kita pada pertemuan ke-6 ya. Insya Allah pertemuan ke-6 ini tema dan materinya pun tidak kalah menarik. Apa itu? Konsep dasar muamalah satu. Karena ada lanjutannya. Nah, baik kita sapa dulu pemateri kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Ustadz Sam Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Alhamdulillah. Senang sekali nih Alhamdulillahirrahmanirrahim. saat bisa ketemu terus dengan antum ini. Jadi kita Alhamdulillah, luar bisa biasa, menimba ilmu luar biasa. terus ini. Ya, Alhamdulillah, ya Allah. baik. Mudah-mudahan bisa memberikan kebermanfaatan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, insya Allah bersama Ustadz Sam Yusuf kita akan sama-sama mengupas bagaimana konsep dasar muamalah satu. Nah, baik sebelum kita mulai saya cek dulu apakah peserta kajian pada sore hari ini sudah siap untuk menyimak materinya? Boleh ditulis di kolom chat. Bapak Ibu, boleh silahkan ditulis di kolom chat supaya nanti nggak goib ya. Ya, karena materinya juga baik. Ibu Tri Utami dari Semarang, siap insya Allah. Bapak Edi Haryawan dari Sumedang, siap Ustadz. Baik, kita tunggu dua lagi yang komen. Silakan Bapak Ibu, boleh ditulis di kolom chatnya. Nah, ini ada Ibu Safitri, ada Pak Sabri, ya. Kemudian ada Ibu Aryani. Siap, insya Allah. Maaf sambil Alhamdulillah. nyetir, belum bisa Baik, nulis. baik, Siap. Alhamdulillah. Ya, nampaknya sudah siap nih Ustadz Sam Yusuf untuk menyimak materi dari Antum. Siap. Baik, Bismillah. dari Ustadz Yusuf sudah siap ya, Ustadz? Siap. Bismillah. Baik, Alhamdulillah. Untuk menghemat waktunya, ya, kami persilahkan Ustadz Sam Yusuf menyampaikan materi pada sore hari ini dengan tema konsep muamalah dasar satu. Tafadhol Maskura, Ustadz. Baik, Cil. Jazakallah khair ke Mas Adi atas pembukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik Bapak Ibu sekalian, peserta ngabuburit Ramadan yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana hingga sore hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, dan yang paling utama kita diberikan nikmat istiqomah untuk bisa hadir kembali di agenda Zoom kita Ngabuburit Ramadan Planner 2025. Dan tak lupa mari kita bersama-sama bersolat kepada Nabi Muhammad dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena berkat beliaulah hari ini kita bisa merasakan nikmat iman Islam, kita dipersatukan dalam satu ikatan akidah Islam dan mudah-mudahan kelak kita dipersatukan dengan satu surganya dengan beliau. Amin amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nggak kerasa ya hari ini kita masuk sebenarnya
ini masih hari kelima ngabuburit Ramadan Planner-nya ini. Kok bisa dihitung sama Mas Adi ini sampai hari ke-6 ini, aduh, gimana ini Mas Adi ini? Ya Kita maaf, baru 5 Ustaz. kali materi nih kayaknya, salah hitung nih kayaknya. Iya, salah Wah, itu. ini udah agak ini nih, Mas. Udah ini ya, agak oleng ya. Ya, siap Ustaz. Tapi alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki sama-sama memasuki puasa hari ketujuh nih Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau yang ini mungkin kita sama-sama sepakat bahwa kita sehari ini sudah memasuki puasa hari ketujuh gitu ya. Karena kenapa? Alhamdulillah nggak kerasa sudah 1 pekan berlalu Ramadan. Insya Allah juga ibadah-ibadah yang jenengan lakukan juga sudah banyak sekali gitu ya. Termasuk salah satunya jenengan sudah mengikuti ngabuburit Ramadan Planner yang hari ini, insya Allah hari ini kita masuk materi kelima. Sebelum saya masuk materi, kayaknya nggak afdol kalau kita belum bersama-sama membuka agenda kita pada sore hari ini dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan masuk ke materi kita yaitu konsep dasar bermuamalah bagian 1. Sudah masuk ya materinya, Mas Adi? Sudah Ustaz. Ya, oke, J. sudah. Baik. Hari ini kita membahas konsep dasar bermuamalah bagian 1. Kenapa ini materi kita hari ini adalah materi lanjutan dari materi sebelumnya. Jadi sebelumnya kita sudah diberikan materi urgensi fikih muamalah, ada 4 materi kemarin juga ada hukum syariat gitu. Hari ini kita berikan materi mengenai konsep dasar bermuamalah bagian 1. Jadi panjenengan semua itu bermuamalah secara syariat itu harus ada pondasinya, harus ada konsep dasarnya. Apa itu maksudnya? Jadi harus ada dorongan yang kuat buat panjenengan semua bermuamalah sesuai dengan syariat Islam. Karena kalau kalau dorongan yang kuat ini tidak ada, bukan tidak mungkin jenengan di tengah jalan juga balik kanan nantinya. Sehingga konsep dasar bermuamalah ini harus menancap kuat buat panjenengan semua. Kenapa sih kita ini harus bermuamalah sesuai dengan syariat itu seperti apa? Alasannya itu apa? Nah, ini perkenalan singkat gitu ya bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin baru hari ini baru masuk ke majelis Zoom. Nah, sebenarnya sekali lagi kalau untuk orang Malang itu supaya lebih akrab itu manggilnya sebenarnya Sam Yusuf gitu ya. Bukan Ustadz Sam Yusuf. Ini malah nanti jadi rancu ini ya. Anu Nanti Sarutat. dipikirnya Sam Yusuf ini Sam ini nama gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ini bukan nama gitu. Jadi kalau kalau di Malang itu sebenarnya kalau di Jawa ini disebutnya adalah Mas ini. Tapi kalau di Malang ini kan bahasanya biasa dibalik gitu ya. Jadi kalau Sam. Mas dibalik jadi Sam gitu ya. Ya, Kalau pulang dibalik menjadi Ngalup gitu. Terus kalau eh, rumah dibalik dengan Hamur gitu. Amor. Kalau Siap, kamu siap. dibalik dengan Uma gitu. Kalau bakso dibalik apa Mas Adi? Oskap. Salah. Kalau bakso dibalik Tumpah. tumpah. Kan gitu. Kalau bakso pasti tumpah dibalik. Gimana kalau Siap, bakso siap, kok? siap. Intermezzo dulu ya, Tat. Ya, ya. Gini. Jadi ini perkenalan singkat saya dengan saya namanya Muhammad Yusuf, biasa dipanggil dengan Sam Yusuf. Saya adalah salah satu co-founder dari Bisaroh ID Jawa Timur. Jadi kalau Bisaroh ID itu saat ini alhamdulillah atas izin Allah itu ada 3 tempat Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ada di Jogja itu Bisaroh Pusat, terus ada di Jabodetabek ya itu Bisaroh Jabodetabek, ada Mas Adi dan Ustadz Umar, dan saya sendiri ada di Bisaroh ID Jawa Timur. Profesi saya sebelumnya saya pebisnis properti syariah.
dan saya juga pernah beberapa kali berbisnis juga, jadi kontraktor juga. Dan hari ini kebetulan juga atas izin Allah juga, atas ilmu yang sudah diamanahkan kepada saya menjadi konsultan bisnis syariah dan juga masih berjalan di bisnis kuliner yaitu ayam betuja. Tidak bosan-bosannya sebelum kita masuk kepada materi, kita buka setiap majelis kita dengan eh, sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Man salaka torikon yaltamisu fihi ilman, sahlawahu lahu bihi torikon ilal jannah. Barang siapa menelusuri jalannya untuk mencari ilmu padanya kepada Allah, maka Allah akan memudahkan jalannya baginya jalan menuju surga. Dan ini bukan sebuah hal yang mustahil, nih, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nanti panjenengan di 18 materi pertemuan ini, panjenengan akan hafal ini, mudah-mudahan ini melekat kuat di ingatan panjenengan. Ini yang harusnya menjadi motivasi panjenengan ketika panjenengan semua nanti belajar ilmu kemanapun. Apa itu tujuannya panjenengan semua belajar ilmu adalah untuk mencari ilmu kepada Allah. Sehingga dengan mencari ilmu kepada Allah, Allah memudahkan jalan kita menuju surga. Di pertemuan sebelumnya saya juga sudah menjelaskan apa sih makna terdalam dari hadis ini, bahwasanya ketika jenengan mempunyai ilmu terhadap sebuah fikih muamalah berkaitan dengan transaksi-transaksi kekinian, mustahil panjenengan bisa bertransaksi dengan salah. Jadi ketika jenengan bertransaksi dengan benar, konsekuensi asas transaksi panjenengan itu pasti akan dihitung sebagai sebuah ibadah, akan ada pahala di sana, sehingga apapun yang jenengan hasilkan itu sah secara syariat dan akan membuat itu berpahala buat jenengan. Gitu nggih. Jadi ini motivasi atas hadis yang selalu senantiasa akan kami ulang-ulang di setiap majelis kita di Ngabuburit Ramadan Planner 2025 ini sebelum kita mulai majelisnya. Nah, ini kita mengenal dalam syariat itu kemarin juga sudah kita ulang-ulang bahwa kita di sini akan belajar mengenai fikih muamalah kontemporer. Apa itu fikih muamalah kontemporer? Adalah fikih muamalah atau transaksi-transaksi kekinian yang dimana transaksi-transaksi itu di zaman Rasul itu belum terjadi atau belum pernah ada. Yang dimana transaksi-transaksi itu dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang, transaksi itu ada dan atau diadakan sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kita sebagai pebisnis muslim juga harus mengupdate masalah ini berkaitan dengan transaksi-transaksi tersebut. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ilmu-ilmu fikihnya, fikih muamalahnya, di 5 materi atau 6 materi awal ini kita nguatkan dulu pondasi panjenengan, konsep dasarnya dulu. Sehingga apa? Sehingga ketika panjenengan nanti oke, saya mantep mau bertransaksi atau bermuamalah sesuai syariat Islam, itu panjenengan semua sudah mantep, tidak ada alasan lagi untuk panjenengan menolak itu. Nah, konsep dasar bermuamalahnya itu kami merangkum menjadi 7, kurang lebih 7 alasan yang kuat atau 7 why. Kenapa kok 7 Sam? Ya karena Rasulullah suka dengan yang ganjil-ganjil. Kenapa kok tidak 11? Kebanyakan. 7 itu udah nilai yang menurut saya juga pas. Walaupun 1, 3, atau 5 juga ganjil. Kalau 1 terlalu sedikit saya buka materinya selesai.
Kalau 3 kok kayaknya ada yang ganjel, 5 kurang pas, 7 lah yang dipilih. Gitu nggih alasannya. Kalau panjenengan mau pengen alasannya dibuat lebih banyak 9 atau 11, nggih monggo. Tapi kalau dari kami insya Allah 7 ini adalah alasan yang pas. Seperti pasnya jenengan ketika makan kurma juga maksimal dianjurkan 7 gitu. Ini namanya ilmu cocok logi nggih Bapak Ibu sekalian. Enggak ada memang dalilnya tidak ada, tapi ini adalah ilmu cocok logi gitu. Baik, alasan yang pertama itu konsekuensi keimanan. Alasan yang kedua, solusi masalah manusia. Alasan yang ketiga, membawa rahmat dan maslahat. Alasan yang keempat, syarat diterimanya amalan. Alasan yang kelima, larangan mengambil harta orang lain dengan batil. Alasan yang ketujuh, pertanggungjawaban harta. Dan alasan yang kedelapan, salah. Alasan yang ketujuh adalah adanya dosa muamalah. Jadi 7 alasan yang kami buat. Yang insya Allah ini bisa menjadi dasar jenengan dalam bermuamalah. Baik, kita jelaskan satu persatu. Alasan yang pertama adalah konsekuensi dari iman. Jadi panjenengan semua bermuamalah sesuai dengan syariat itu harus didasarkan dengan bahwa ini adalah tuntutan syariat. Kenapa? Karena orang beriman atau pebisnis muslim atau umat Islam wajib terikat dengan hukum syariat atau hukum syara. Hukum syara itu adalah sebuah konsekuensi dari keimanan yang wajib dijalankan oleh umat Islam. Karena hukum syariat itu diturunkan Allah melalui Rasulnya untuk apa? Untuk semua urusan termasuk di dalamnya dalam bermuamalah. Dan panjenengan semua menjalankannya harus wajib dengan tulus ikhlas, sepenuh hati, tidak terdapat suatu keberatan apapun terhadapnya. Jadi ketika jenengan menjalankan hukum syariat dalam bermuamalah, itu panjenengan semua harus tulus dan ikhlas. Tidak boleh panjenengan berkeberatan atasnya. Misalkan kayak kemarin diberikan contoh oleh Ustadz Umar di dalam implementasi hukum WADI, jual beli COD itu ada pelanggaran hukum syariatnya. Wah, habis itu, waduh, kemarin ketika saya eh, mengupload video mengenai hukum jual beli COD ini di YouTube, ada tuh beberapa yang menyampaikan, ini adalah dipergunakan untuk mempermudah transaksi jual beli. Padahal syariat itu mengikat ada rukun dan syarat yang wajib dipenuhi dalam sebuah akad jual beli. Bukan soal mudah atau sulit. Kalaupun kaidah syariatnya itu diikutin, insya Allah juga mudah, tetap mudah. Dan tidak akan pernah ada kesulitan di sana. Nah, seperti Allah SWT berfirman di surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbuka la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajam mimma qadaita wa sallimu taslima wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim, menjadikan kamu di sini Nabi Muhammad SAW hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi panjenengan ini belum beriman ketika belum menjadikan Rasulullah itu uswah atau contoh atau apapun yang Rasulullah bawa itu menjadi sebuah aturan yang harus jenengan ikuti. Bagaimana Rasulullah berdagang,
bagaimana cara Rasulullah bermuamalah, bagaimana cara Rasulullah berjual beli, bagaimana cara Rasulullah berhutang piutang, bagaimana cara Rasulullah berhutang piutang dengan jaminan atau rahen atau gadai. Karena kenapa? Rasulullah itu tidak hanya mengajarkan bab sholat, puasa, apalagi zakat. Rasulullah ini mengajarkan keseluruhan yang ada di dalam syariat Islam. Rasulullah berdagang juga, Rasulullah membeli barang juga, Rasulullah memesan barang juga, jual beli pesanan, Rasulullah berhutang juga, Rasulullah pada saat berhutang juga memberikan jaminan, yaitu baju perang beliau. Sehingga insya Allah Rasulullah memberikan contoh terhadap segala hal, Bapak Ibu sekalian. Nah, kaidah fikihnya itu adalah al-aslu fil afal at-taqyudu bi hukmi syar'i. Hukum asal perbuatan manusia itu wajib terikat dengan hukum syariat. Jadi mustahil buat panjenengan itu ketika jenengan mau bergerak kemanapun tidak terikat dengan hukum syariat. Contoh yang paling simpel deh, saya mau tanya. Hukum asal perbuatan manusia. Jadi ketika jenengan ngapunten, hal yang sepele, bangun tidur pasti ada doanya kan? Jenengan itu hanya bangun tidur saja, hal sepele, itu Allah atur dengan doa. Terus hal yang sepele yang lainnya apa, Sam? Masuk kamar mandi. Masuk kamar mandi itu hal yang sepele, Bapak Ibu sekalian. Masuk kamar mandi itu juga ada doanya. Bahkan bukan hanya doa, ada tata caranya masuk kamar mandi. Benar apa benar, Bapak Ibu sekalian? Yaitu apa? Masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Sepele kan, masuk kamar mandi itu. Ada aturannya. Sehingga mustahil bagi seorang yang beriman itu tidak terikat dengan hukum syariat. Apalagi sampai ngomong, aduh kalau udah bisnis aja deh. Nggak usah bawa-bawa agama. Loh bagaimana orang agama juga ngatur bisnis kita? Atau bahkan yang lebih parah lagi, udah deh, ini urusan negara, nggak usah bawa-bawa agama. Lu gimana kalau kita nggak bawa-bawa agama? Yang cuman masuk kamar mandi saja kita diatur, apalagi bernegara. Mustahil kalau tidak diatur. Akibatnya, kalau orang masuk masuk ngatur negara nggak mau diatur dengan hukum syariat, ya semau-maunya sendiri. Katanya mau efisiensi, masukin temennya sendiri, 11 orang diangkat menjadi staf khusus. Duh, efisiensinya di mana? Coba. Tidak ada nepotisme, tidak ada titip-titipan. Aduh, bikin sebuah lembaga baru, investasi orangnya itu-itu juga. Itulah kalau manusia suruh bikin aturan nih, ngawur mesti itu. Mas Adi sudah dapat panggilan untuk masuk ke ini lembaga yang baru? Belum, Ustaz. Belum ya? Oh, belum. Oh, berarti ada kesempatan dipanggil ya? Ada orang orang dalam ya ini ya, Mas ya? Jadi panjenengan semua itu karena setiap perbuatan manusia itu adalah bentuk sebuah amalan, maka hukumnya wajib terikat dengan hukum syariat. Jadi jangan dipilih-pilih. Hukum syariat itu ngatur semuanya. Dari A sampai Z-nya diatur. Dari mulai jenengan bangun tidur sampai tidur lagi. Dari mulai panjenengan lahir sampai nanti kelak panjenengan dikubur, ada aturannya. Coba kalau saya tanya jenengan, dijawab deh di kolom chat. Agama mana yang punya aturan selengkap itu selain Islam?
Nggak ada kan. Jadi jenengan ini sudah menjadi seorang muslim wajib terikat sebagai dalam bermuamalah itu ya karena apa? Karena konsekuensi keimanan. Itu alasan yang pertama. Bahwa panjenengan semua konsep dasar muamalahnya ketika kenapa harus bermuamalah sesuai syariat yaitu karena konsekuensi keimanan. Tidak ada alasan yang lain. Yang kedua, syariat itu adalah solusi masalah manusia. Jadi kalau panjenengan menggunakan syariat, itu menjadi solusi terhadap masalah manusia. Kait dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu. Jadi dalam Al-Qur'an ini diturunkan lengkap mengatur segala hal. Mulai hal yang sepele remeh-temeh sampai hal yang besar. Di dalam Al-Qur'an ada aturannya. Bahkan hari ini pun kalau jenengan, kalau saya biasanya memberikan analogi itu seperti ini. Panjenengan hari ini tuh mau nanya harga cabai, di Al-Qur'an itu ada jawabannya itu. Hendak percaya? Nah, ini agak senyum-senyum. Mana mungkin Sam, ada itu harga cabai hari ini di Al-Qur'an. Ada Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Di dalam Al-Qur'an tuh Allah Subhanahu wa taala berfirman itu, serahkanlah segala sesuatu pada ahlinya. Sekarang saya tanya, panjenengan kalau mau nanya harga cabai hari ini, itu nanyanya kepada orang yang jualan kue pukis apa yang jualan cabai? Pasti sama yang orang yang terbiasa jualan cabai itu. Nah, kalau yang orang terbiasa jualan cabai, ahlinya bukan itu terhadap percapaian hari ini. Oh, percapaian sampean. Dia itu bisa memprediksikan harga cabai hari ini tuh berapa. Nah, dia ahlinya di sana. Jadi kalau jenengan mau nanya nanya harga cabai terus nanyanya kepada Mas Adi Himawan, mustahil beliau paham harga cabai hari ini. Karena kenapa? Beliau bukan ahlinya. Nah kalau nanya ke Mas Adi Himawan mengenai fikih muamalah, insya Allah beliaunya ahlinya. Pas. Tapi kalau mau nanya harga cabai kepada penjual cabai, jadi solusi. Misalnya contohnya kayak kemarin lagi. Contohnya yang biasa kita ulang-ulang karena kita ini biasanya di sini banyak pebisnis muslim yang kita ulang-ulang berkaitan dengan syirkah atau kerjasama. Bagaimana bisa ada orang yang mendapatkan saham kosong atau saham giveaway padahal statusnya dia karyawan. Saham itu hanya bisa didapatkan dalam sebuah kerjasama itu melalui pintunya adalah dia ikut sebagai pemodal atau ikut sebagai pengelola sehingga memiliki bisnis itu. Mustahil kalau seseorang memiliki saham kosong atau andil kosong dalam sebuah usaha. Orang kok mau ujuk-ujuk dapat bagi hasil. Kalau ada yang begitu, usahanya panjenengan, Bapak Ibu sekalian peserta Ngabuburit Ramadan Planner 2025, saya tak ikut daftar. Lah enak toh, di rumah toh diem-diem dapat bagi hasil, nggak perlu ngelola, nggak perlu ikut modal kan enak. Karena kalau dalam syariat itu pasti ya sumbernya cuma itu. Kalau nggak jadi pemodal ya jadi pengelola untuk dapat bagi hasil. Nah, telah dijelaskan kepada kita di dalam Al-Quran semua atau segala hal mengenai ilmu atau segala sesuatu. Semua perkara halal dan haram, semua ilmu yang bermanfaat, serta segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia atau solusi dalam urusan
dunia, semua muamalah, agama, penghidupan, dan akhiratnya. Di Al-Quran tuh kalau jenengan mau nanya masalah jenengan apapun ada jawabannya insya Allah Bapak Ibu sekalian. Jenengan lagi galau apa, coba niatkan karena Allah, bismillah, buka Al-Quran langsung dibuka, ketemu tuh biasanya. Bahkan kalau jenengan rajin ngaji, mengkaji terhadap ilmu-ilmu sesuatu, itu jenengan juga akan dapat jawabannya. Nanti hadir ke kajian apa, niatkan karena Allah, tulus. Nah itu biasanya temanya itu tiba-tiba bisa connect tuh dengan apa yang kita rasakan, relate itu. Beberapa beberapa dari yang eh, saya dampingin di Malang itu seperti itu, saya ajak hadir ke kajian Majelis Anti Galau. Sampai di sana tuh temanya relate dengan yang lagi difikirkan oleh beliau itu. Wah, akhirnya apa? Hijrahnya makin lempeng. Kok bisa Tat ya? Bisa pas dengan yang lagi saya rasakan hari ini. Wah, seperti itu tuh. Nah, kaidah fikihnya juga ada, yaitu apa itu asar iyatuhia mu'alajatul limasakilil insan. Syariat adalah solusi segala persoalan manusia. Jadi jenengan menggunakan syariat Islam itu menjadi solusi buat panjenengan. Menjalankan seluruh transaksi muamalah di dunia sesuai kaidah syariat itu menjadi solusi persoalan manusia. Itu yang benar menjadi solusi buat panjenengan, solusi yang hakiki. Sedangkan mencari solusi selain syariah itu adalah solusi semu atau salah. Contohnya lagi dan lagi kita berbicara mengenai permodalan dalam usaha. Kalau ketika jenengan itu hutangnya mau mencari modal adalah hutang ke bank, ya itu masalah semu buat panjenengan. Jadi ketika jenengan pengen, misalnya yang hari ini tuh, wah punya masalah, solusinya apa tercepatnya? Yang paling gampang ambil pinjol. Waduh, hari ini ambil pinjol, gampang jenengan itu mau utang. Nggak perlu pakai apa namanya verifikasi, cukup dengan handphone, selfie, cekrek, sama KTP jadi selesai masalahnya, dapat duit. Jadi solusi masalah panjenengan enggak itu kayaknya. Yang ada itu beberapa yang kami dampingin di Malang itu hutangnya dari satu titik sekarang udah jadi 30 titik. Bahkan ada yang utangnya 40 titik, coba bayangkan. Sampai terakhir yang punya utang 40 titik itu dikonsulkan pada saya, orangnya sudah nggak mau makan, nggak mau minum, coba. Nggak ada semangat hidup lagi. Terus gimana kalau kayak gini? Apa yang mau dikejar? Yang ada kalau sudah sampai seperti itu, kebiasaan dari pinjol ini satu sama lain saling menjual data. Jenengan macet di pinjol A, dari pinjol A data jenengan dijual ke pinjol B. Nah, sama pinjol B dikasih pinjaman agak tinggi supaya apa? Bisa nutup pinjol A. Tapi rata-rata orang yang dapat pinjaman lebih tinggi dibayarkan sebagian ke pinjol A, sebagiannya masih dia pegang. Yang terjadi apa? Macet pinjol A, pinjol B, muncul lagi pinjol C. Harapannya bisa menutup pinjol A, pinjol B. Begitu aja seterusnya. Seperti gali lubang, nutup empang. Bukan gali lubang, nutup lubang. Kalau gali lubang, nutup lubang itu masih ada lubangnya yang ketutup. Ini gali lubang, nutup empang. Empangnya nggak ketutup, lubangnya makin banyak. Nah, solusi selain solusi syariat, itu solusi semu. Solusi yang hanya terlihat sekilas bagus, tapi kenyataannya tidak. Semu solusinya itu. Sehingga jenengan kalau punya masalah dalam bisnis, ya solusinya syariat, gak ada pilihan lain. Supaya mendapatkan solusi yang hakiki. Yang ketiga,
syariat itu membawa rahmat dan maslahat. Nah, ini kalau jenengan pasti sering dapat ini ayatnya ini di masjid-masjid atau di kajian-kajian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi syariat itu diturunkan untuk menjadi rahmat seluruh semesta alam. Bukan ditulisnya wa ma arsalnaka ila rahmatan lil muslimin. Tidak. Jadi kalau hari ini syariat Islam ditegakkan, itu seluruh alam dapat rahmat Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau jenengan-jenengan khawatir, nanti kalau syariat Islam tegak, nanti begini, nanti begitu. Tidak. Yang hari ini khawatir aturan syariat Islam ditegakkan dalam bernegara di negara ini itu pasti nggak jauh-jauh. Kalau nggak dia mau korupsi, kalau nggak gitu dia mau garong, kalau nggak gitu dia mau nepotisme, yang pada intinya apa? Mau memperkaya diri sendiri. Hadirnya syariat, aturan syariat diterapkan di negeri ini, itu buat rahmat dan maslahat buat panjenengan. Sehingga menutup kemungkinan pengkhianat-pengkhianat itu untuk mencuri. Kenapa? Dalam syariat Islam itu mengatur kepemilikan atau milkiyatul amal. Jadi yang pertama kepemilikan yang diatur dalam syariat Islam, itu ada 3 kepemilikan yang diatur. Ada kepemilikan negara, ada kepemilikan umum, ada kepemilikan individu. Masing-masing dilindungin coba. Kalau berkaitan dengan kepemilikan umum, termasuk di dalamnya sumber bahan bakar, sumber api. Jadi kalau ketika aturan syariat Islam yang dipergunakan, nggak ada lagi monopoli itu. Kenapa? Karena BBM itu atau sumber bahan bakar itu milik umum, milik kita. Loh, kan negara ini nggak ngatur gitu, Tat. Ngatur. Siapa bilang? Coba buka Undang-Undang Dasar pasal 33. Itu sudah diatur. Dijalankan nggak? Nggak. Bayangkan hari ini itu panjenengan itu kemarin banyak yang berseliweran mengenai kasus oplos-oplos mengoplos ini. Itu kerugian negara katanya 1.000 kuadriliun. Wow, 1.000 kuadriliun ini nolnya berapa ya Mas Adi ya? Banyak kayaknya ya. Ini kalau dibelikan dawet mungkin yang banjir di perumahan Galaksi Ustadz Umar ini bukan banjir air nih, banjir dawet itu. Diabetes, Tat. Langsung itu. Banjirnya ganti dari banjir air jadi banjir dawet itu. 1.000 kuadriliun coba. Jadi ya seperti itu. Ketika syariat Islam diterapkan, ya mencegah hal-hal seperti itu sehingga mereka nggak akan mau syariat Islam diterapkan itu. Potensi mereka untuk melakukan itu ketutup Bapak Ibu sekalian. Syariat Islam itu datang yang merupakan rahmat bagi hambanya, bagi semuanya termasuk makhluk, termasuk alam. Nah, rahmat itu bisa datang itu merupakan hasil dari penerapan syariat Islam. Mustahil kita ngomongin rahmat, 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 ternyata yang kita terapkan syariat, aturan selain syariat Islam. Loh, orang rahmat ini datangnya dari syariat Islam. Kaidah kaidah fikihnya adalah haitsuma takunu syar'i, takunu maslahah. Di mana ada syariah, di situ ada maslahat. Jadi ketika panjenengan menerapkan syariat pasti ada maslahat. Contoh hari ini syariat tidak diterapkan. Hal yang paling simpel, kemarin udah dikasih contoh juga, jual beli COD. Itu syariat tidak dipergunakan. Yang transaksi pembeli, panjenengan yang beli di marketplace, transaksinya dengan penjual, penjualnya juga di marketplace langsung, di mana disepakati
sudah terjadi akad, barang dikirim nyampe dibayar, ladalah yang ngirim kurir, kurir nggak tahu transaksinya jenengan, sampai di rumah jenengan, jenengan nggak ada duit. Yang terjadi apa? Nyari masalah pada kurirnya coba. Padahal kurir ini nggak ikut transaksinya jenengan, ketempuan masalah. Terus apa lagi contohnya? Contohnya bilangnya kerjasama. Duit disetor minta jaminan. Ini jenengan mau kerjasama apa mau ngutangin? Ya kalau mau kerjasama, sama-sama nanggung resiko. Tapi kan saya belum percaya sama dia. Kalau belum percaya jangan kerjasama. Orang belum percaya kok kerjasama. Kalau jenengan sudah yakin mau sirkah, jenengan harus percaya dengan partnernya. Tapi kan saya baru kenal. Nah, kalau baru kenal berarti juga harus diajak belajar, belajar bareng ilmunya supaya paham. Belajarnya di mana, Tat? Yo di Ngabuburit Ramadan Planner. Kalau mau belajar sirka lebih intensif di mana, Tat? Di Spasi 7 di Jogja bulan Mei. Tapi kejauhan, Tat. Saya dari Jawa Timur ke Jogja, pengennya segera cepat belajar karena mau sirkah. Yo nanti belajar di Malang ada ODWS, One Day Workshop Sirkah di Malang. Ada di bulan April sama di bulan Mei juga nanti. Ada ilmunya. Wah, tapi kalau hadir gitu saya sibuk etat. Emang yang hadir ke dalam majelis atau workshop ilmu itu orang nganggur nih? Ya mestinya enggak, semuanya juga sibuk, punya kesibukan, tapi mereka mengupayakan supaya apa? Dapat ilmu. Seperti panjenengan sore ini hadir di Ngabuburit Ramadan Planner ini loh. Emang jenengan orang yang nganggur? Enggak toh. Saya enggak bisa hadir kajian, tak sibuk banget. Dipikirnya yang hadir kajian ini orang-orang nganggur. Jadi nggak ada alasan untuk panjenengan itu mencari ilmu, mengupgrade ilmu. Kalau orang-orang sekarang bilang itu investasi leher ke atas. Waduh, ini bahasanya orang sekarang ini. Investasi leher ke atas katanya. Nah, menjalankan transaksi atau bermuamalah sesuai syariah yang benar, melupakan pelaksanaan syariah Islam yang akan membawa rahmat bagi manusia, yaitu manfaat atau maslahat. Jadi ketika jenengan bermuamalah atau bertransaksi sesuai syariat ini, membawa rahmat buat panjenengan. Jual beli, misalkan jual belinya barang misliat. Contohnya apa? Barang misliat, beras, gula, dan seterusnya yang ada barang pasaran. Jenengan nggak punya barang, baru merintis, nggak punya barang. Jual sembako, tulis di depan. Nggak punya barang, ada yang mau pesen. Syariat ngatur-ngatur. Jual belinya pakai apa? Akad salam. Akad salam itu seperti apa, Ustaz? Akad salam itu jenengan pesan barang misliat, tapi penjualnya belum punya, syaratnya boleh dengan jalan apa? Bayar dulu lunas di depan, dapat modal. Atau pesan ke petani, petani nggak punya modal nanem beli pupuk, jenengan pesan barangnya ke dia. 4 bulan lagi disepakati serah terima, boleh. Itu menjadi solusi buat petani yang butuh modal untuk nanem tuh. Ada solusinya. Nggak harus bersirkah, karena kalau dalam syariat sirkah pertanian hukumnya haram. Wah, ini lebih dalam lagi nanti. Terus gimana Tat kalau saya punya lahan luas tapi nggak punya modal garap? Ya udah, serahin aja ke orang lain untuk garap. Nggak usah minta bagian, insya Allah jadi pahala panjenengan. Tapi kan saya rugi, rugi apa orang jenengan juga nggak bisa merawat. Kalau misalkan nggak bisa merawat, ya udah mending dirawat orang lain. Sampai nanti jenengan dapat biaya untuk merawat, baru dirawat sendiri. Nah, seperti itu syariat mengatur. Bahkan kalau dalam syariat, aturan Islam ditegakkan di sebuah negara,
ada tanah nganggur selama 3 tahun, pemiliknya tidak memanfaatkan, secara aturan syariat diambil, dikasihkan orang yang mau menggarap. Jadi tidak ada istilahnya dalam syariat itu, istilahnya ngepul tanah atau land bank. Oh. Hari ini itu pengusaha-pengusaha yang kemarin ada sekarang lewat di timeline saya itu ada pengusaha-pengusaha kelas kakap hadir ke Istana Negara. Wah, itu punya tabungan tanah yang ada yang sampai jutaan hektar coba. Yang kasusnya kemarin rame ngaplingin laut itu berapa hektar itu kalau mau dihitung itu. 30 kilo dikali 25 kilo. Kalkulator biasa error itu kalau dipakai ngitung. Jadi kalau dalam syariat nggak ada istilahnya begitu. Laut kepemilikan umum, nggak boleh dikapling. Bukan kok istilahnya kemarin ada yang ulama yang bergerombol membenarkan ini bagian dari apa menyelamatkan aset yang tidak termanfaatkan. Nggak begitu. Itu memaksakan dalil namanya. Jadi dalam syariat itu semuanya ada aturannya. Sehingga ketika panjenengan semua bermuamalah sesuai syariat Islam, itu panjenengan semua secara sadar ataupun tidak mendatangkan rahmat dan maslahat buat panjenengan. Itu alasan yang ketiga. Jadi udah pakai alasan 1, 2, 3 ini saja, panjenengan ini sudah kuat harusnya bermuamalah sesuai dengan syariat Islam tadi. Sudahlah menjadi konsekuensi keimanan. Terus yang kedua jadi solusi buat panjenengan. Yang ketiga bawa rahmat. Kurang apa lagi coba? Ini yang keempat, saya perkuat lagi. Syarat diterimanya amalan. Diperdalam lagi, ini di materi pertama kemarin juga sempat disinggung. Jadi setiap perbuatan manusia itu adalah amalan. Kenapa? Tadi seperti yang saya bahas kaidah fikihnya tadi di depan. Al aslu fil af'al atakyudu bihukmi syar'i. Setiap perbuatan manusia itu terikat dengan hukum syariat. Ketika jenengan ikhlas beramal semata-mata hanya untuk Allah, sesuai ridho Allah gitu ya, dan jenengan menjalankan segala sesuatu dilandasi dengan ilmu yang benar, itu dihitung sebagai amalan. Coba kita hitung-hitungan deh, kita hitung-hitungan secara matematika aja. Panjenengan ini sholat dalam 1 hari, sanggup berapa jam? 5 waktu deh. Atau ditambah dengan duha, ditambah dengan sholat malam, kalau puasa ini ditambah dengan terawih, itu berapa jam? 5 jam dalam sehari? Enggak sanggup kan? Anggaplah 2,5 jam, 30 menit lah, atau digenapkan tambah terawih jadi 3 jam sehari. 3 jam amalan jenengan. Kalau dari 24 jam, hidup kita sama nggih? Mas Adi sama nggih? 24 jam hidupnya ya? Atau Mas Adi hidupnya 32 jam sehari? Sama Enggak tat, ya? tat. Siapa tahu 32 jam jadi punya ini time traveler gitu. Jadi kalau dari 24 jam 3 jam dipakai ibadah, 21 jam tersisa dan jenengan tidur 10 jam sehari masih ada 11 jam. Nah 11 jam ini jenengan bermuamalah. Kalau dibandingkan dengan ibadah sholat tadi, 3 jam dan 11 jam, banyakkan 11 jam Bapak Ibu sekalian. Lah kalau sholat aja jenengan punya ilmu yang dalam, dipelajari hampir setiap saat. Lah yang 11 jam ini gimana ilmunya? Nah, coba bayangkan, ketika jenengan beramal, bertransaksi, bermuamalah, ini semuanya dihitung sebagai amalan, 11 jam jenengan dihitung beramal itu, ditambah 3 jam, 14 jam. Sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan, dengan ikhlas kepadanya dalam menjalankan agama. Panjenengan semua itu hanya disuruh untuk ibadah. Jadi di ayat yang lain itu panjenengan disuruhnya apa? Ya jenengan itu disuruhnya juga ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sehingga apapun yang jenengan lakukan itu harus bernilai ibadah. Supaya bernilai ibadah, beramalnya harus sesuai dengan tuntunan atau ajaran Rasulullah. Hadisnya apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada tuntunan ajarannya dari kami, makalah amalan itu akan tertolak. Semua amalan baik ibadah maupun muamalah harus sesuai tuntunan Rasul, yaitu sesuai syariah. Agar kegiatan muamalah atau bisnisnya berbuah pahala, maka selain harus ikhlas wajib dijalankan sesuai syariah pada akad-akadnya dan transaksi-transaksinya. Jadi jenengan itu menjalankan semua muamalahnya itu, transaksinya sesuai dengan syariah. Tandanya apa, Tat? Tandanya di akad-akadnya. Yang membedakan jenengan dengan yang lain, membedakan transaksi ini sesuai muamalah, sesuai syariah apa tidak, itu cuma satu, di akadnya. Ketika akadnya jual beli, ya jual beli. Akadnya utang piutang, ya utang piutang. Jangan akadnya utang piutang dibilangnya akadnya adalah sirkah. Loh buktinya apa, Tat? Loh buktinya minta jaminan. Kalau kerjasama minta jaminan itu, duit yang diserahkan berubah menjadi utang piutang. Karena yang boleh ada jaminan itu hutang piutang. Kalau yang namanya jual beli, ya jadi perpindah kepemilikan sempurna. Bukan dihalangi kepemilikannya. Boleh tak jual beli, jenengan beli handphone saya, tapi syaratnya nggak boleh dijual lagi ya. Lah itu kan sama aja, nggak terjadi jual beli. Karena kenapa? Ketika jual beli barangnya berpindah. Kalau sudah berpindah itu menjadi hak milik sempurna atas yang membeli. Mau dibuang kah, mau dibanting kah, mau dikasihkan orang kah, ya bebas, terserah pembelinya. Lah gilirannya mau dibuang boleh, mau dikasihkan orang boleh, mau dibakar boleh. Lah kok mau dijual kok jenengan ngatur-ngatur ini piye? Ya nggak boleh. Secara syariat, ya kalau sudah terjadi jual beli ya berpindah kepemilikan. Terus ada lagi katanya ta'awun, tolong menolong. Ini biasanya babnya ada di bab asuransi, asuransi syariah. Katanya ta'awun, tolong menolong. Begitu ditanya, oke kita sepakat ta'awun. Sekarang kalau jenengan tolong menolong, jenengan nolongin saya, berharap saya nolong balik apa enggak? Kalau jenengan nolongin saya dan berharap saya nolong balik, itu namanya bukan tolong menolong. Itu namanya jenengan dengan pamrih. Lah ya udah dirubah aja akadnya, jangan tolong menolong. Akadnya jadi bisnis. Akad bisnis itu gimana? Saya memberikan sesuatu kepada panjenengan, jenengan wajib memberikan sesuatu juga kepada saya. Ada imbal baliknya. Karena kalau akadnya adalah tolong menolong atau ta'awun atau tabaruk, itu jenengan hanya mengharap ridhonya Allah. Ini konsepnya dalam asuransi syariah kan begitu bilangnya, kacau kan? Katanya tolong menolong tapi mengharap nanti kalau saya sakit kan saya juga ditolong. Ah, ini jenengan namanya nolong ini menyerahkan sesuatu nggak berharap ada kembali. Berharapnya apa? Ya berharapnya hanya dapat ridhonya Allah. Coba, kacau kan akadnya? Nah, nah ini sampai jempol ini. Ini
Kok mirip sama Mas Adi nih ya fotonya bapaknya ya. Ini kayaknya fotonya Mas Adi 30 tahun ke depan ini. Amin. Jadi, dalam menjalankan akad atau transaksi muamalah harus tahu dengan benar. Jadi, jenengan itu dalam bermuamalah harus tahu dengan benar. Supaya apa? Tidak kebetulan benar. Karena kalau kebetulan benar, belum bernilai pahala walaupun tidak jadi berbuah dosa. Contohnya apa? Contohnya, misalkan panjenengan itu tidak mau leasing, tidak mau kredit motor lewat leasing atau kredit mobil. Kenapa alasannya? Karena kalau lewat leasing itu harganya naiknya berkali-kali lipat. Wah, bener, nggak mau transaksi muamalah di leasing, bener orang transaksi jual beli di leasing itu kena multi akad. Bener, tapi alasannya tadi, kenapa? Harganya naik berkali-kali lipat jadi jenengan iki yo kebetulan bener. Kok bisa? Loh ya kebetulan bener loh, jelas-jelas kebetulan bener kok. Ngitungnya tadi kan jenengan ngitung harga, bukan karena tahu ilmunya. Contoh lainnya apa? Nggak mau KPR bank. Kenapa? Kalau KPR bank itu saya hitung-hitung juga, saya udah 5 tahun ngangsur, nggak kepotong juga pokoknya. Ya sama aja, itu kebetulan bener. Bukan kok tahu dengan benar. Meskipun tidak berdosa, tapi juga tidak berpahala. Kan sayang, jenengan sudah beramal tapi nggak berpahala. Ada itu kemarin saya share di Facebook saya itu. Ada yang menyamakan bunga bank dengan kirot. Oh, apalagi nih. Astagfirullahaladzim. Hari ini menyamakan penggunaan utang bank itu dengan kirot coba. Padahal kalau didalamin fakta transaksinya sudah berbeda. Kalau jenengan datang ke bank itu fakta transaksinya utang piutang. Udah, tidak perlu dalil pembenaran yang lain. Paling jenengan mentok tuh kalau datang ke bank itu punya akad sewa menyewa. Contohnya apa? Safe deposit box. Udah itu aja itu. Selebihnya itu akadnya kalau nggak dia bilang wadiah titipan tapi duitnya dipakai berubah menjadi akad utang. Jenengan tukar menukar uang. Itu juga sama transaksinya bisa kena ribawi kalau selisih. Selisih waktu. Kena riba juga. Nah, muamalah-muamalah kontemporer seperti ini dalam syariat, dalam transaksi kekinian, jenengan harus paham faktanya dengan benar. Harus dilihat fakta per fakta. Supaya apa? Jenengan ki bisa menilai ini sesuai syariat apa tidak. Jadi kalau jenengan misalkan datang ke bank, kita ngomong bank syariah deh. Kita ngomongnya bank syariah. Lah kalau bank syariah kita datang ke sana, akadnya apa? Apakah bisa akadnya jual beli? Oh katanya di bank yang anu itu bisa tat. Oke, pertanyaan saya, bank anu itu kalau mau jual beli, yang katanya bank syariah Indonesia itu katanya bisa jual beli. Pertanyaan berikutnya, dia itu ketika membeli barangnya mengikat duluan nggak di depan? Pasti dia ada namanya surat pesanan. Nah, surat pesanan ini mengikat jenengan kalau misalkan si bank syariah membeli barangnya, jenengan wajib membeli. Lah kalau kena gini ini kan faktanya multi akad. Ada akad sebelum akad aslinya. Di mana akad kedua bisa terjadi karena akad yang pertama. Loh, kena multi akad. Jadi gimana dong, Tat? Hai, gimana? Faktanya juga harus paham. Nah, supaya paham gimana, Tat? Ya udah, jenengan sudah benar ini. Belajar di Ngabuburit Ramadan Planner 2025.
Kita bahas nanti satu persatu. Sementara di 6 pertemuan awal ini jenengan dikasih dasar supaya kuat. Karena kalau buru-buru jenengan langsung dapat materi materi intinya, yang nanti jenengan juga pasti banyak penolakan. Kenapa? Dasarnya belum ada. Seperti penolakan yang ada di channel YouTube saya. COD bilangnya memudahkan. Seolah-olah syariat ini membuat sulit transaksinya. Nah, dikhawatirkan bila manusia melakukan transaksi atau akad di dunia ini tidak sesuai syariah, selain akan berdampak pada akadnya tidak sah, juga berbuah dosa. Jenengan kira wis sudah transaksinya nggak sah, seperti konsekuensi kemarin terhadap hukum wad'i, itu apapun yang dihasilkan menjadi haram. Kalau sudah haram, ya dosa. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai harta-harta haram. Jadi jangan kemana-mana, kita bahas mengenai harta haram. Banyak dari kita yang nggak menyadari harta haram itu. Paling yang kita kenal harta haram itu ada 2, padahal kita ada 3 harta haram. Nah, apa aja itu Tat? Sabar, kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Jadi contohnya itu jenengan itu kalau berakad tidak sesuai dengan transaksinya sesuai syariah, jenengan ini rugi. Contohnya tadi apa? Sirkah. Tapi ada jaminan. Lah kalau sirkanya ada jaminan, ternyata sirkanya untung bagi hasil, pemodal untung nggak? Untung. Tapi begitu rugi, jenengan ki wis ora entuk apa-apa, nggak ada bagi hasilnya, jaminannya hilang. Lo orang sirkah kok pakai jaminan? Sudahlah berdosa rugi pula. Ini sama dengan kayak apa Mas Adi ibaratnya jatuh ketimpa tangga, ketumpahan cat gitu ya. Sudah mau lebaran, karena udah mau lebaran ngecatnya nggak selesai, dimarahin istri. Nah itu udah tuh. Jatuh ketimpa tangga, ketumpahan cat, dimarahin istri. Wah udah wes itu. Wes ra penak blas wes itu. Jadi jenengan kalau bermuamalah tidak sesuai syariat itu ya ibaratnya itu tadi. Sudah jatuh ketimpa tangga, ketumpahan cat. Jadi ya wis berlipat-lipat gitu loh dosanya. Sudahlah berlipat-lipat, nggak dapat apa-apa. Dosa pula. Rugi dunia, rugi akhirat. Jadi jangan sampai jenengan rugi dunia dan rugi akhirat. Itulah kenapa jenengan harus belajar muamalah syariah. 4 alasan. Masih kurang kuat nih dengan 4 alasan ini. Pertama, konsekuensi keimanan. Yang kedua, menjadi solusi masalah manusia. Yang ketiga, ada rahmat dan maslahat. Yang keempat, apapun yang jenengan lakukan, kalau jenengan sesuai dengan syariat dan dilandaskan ilmu, dapat jadi amalan coba. Masih kurang kuat. Oke, saya tambahin. Yang kelima. Nah, yang kelima apa ini? Jangan kemana-mana. Kita bahas pada pertemuan berikutnya besok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator Mas Adi. Monggo Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semakin hari materinya semakin menarik, semakin menantang, dan semakin menjadikan kita itu memiliki fondasi, Ustaz. Ya. Jadi materi yang disampaikan hari ini, insya Allah sebagai penguat fondasi kita untuk melakukan suatu amaliyah-amaliyah ke depannya, khususnya dalam transaksi muamalah. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita berlanjut ke sesi tanya jawab, mohon izin untuk share screen dari saya dulu. Sudah kelihatan ya, Bapak Ibu semuanya? Sudah kelihatan? Sudah Mas Adi. Nah, insya Allah
kami dari Bisyaro ID itu punya program yang memang khusus untuk mengedukasi terkait fikih muamalah maliyah. Nah, nama programnya adalah KBS, Kuliah Bisnis Syariah. Yaitu 12 kali pertemuan selama 6 bulan. Nah, ini materi KBS ini didesain ya memang untuk memahami materi-materi muamalah dasar. Ya. Jadi diharapkan Bapak Ibu ya yang memang masih ingin memperdalam terkait ilmu muamalah maliyahnya bisa join di kuliah bisnis syariah. Nah, insya Allah itu di batch ke-7. Ya, di batch ke-7 Bapak Ibu bisa mendaftarkan ya untuk program kuliah bisnis syariah. Nah, kemudian yang kedua, nah insya Allah di bulan Mei tanggal 6 sampai tanggal 8, Bisyaro ID juga punya program namanya Spasi, Sekolah Pengelola Syirkah. Jadi Spasi ini didesain khusus ya para pelaku bisnis yang memang ingin menggunakan akad syirkah atau kerjasama. Nah, Bapak Ibu bisa ikut ya di kelas Spasi ini. Nah, itu insya Allah di tanggal 6 sampai 8 Mei 2025 dengan pemateri-pemateri yang memang ahli di bidangnya ya. Ada Pak El Chandra, ada Ustadz Firly, ada Ustadz Dwi Condro, kemudian ada Mas Ringga, dan satunya lagi masih special guest. Nah, ini jangan dilewatkan nih Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu melangkah untuk melakukan kegiatan bisnis, terutama yang berkaitan dengan syirkah, Bapak Ibu mempelajari ilmunya terlebih dahulu ya di Spasi batch ke-7. Nah, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini atau bisa chat ke nomor admin. Baik, nah mungkin itu dua program ya dari Bisyaro ID yang memang menjadi program unggulannya. Yang pertama tadi ada kuliah bisnis syariah, yang kedua Spasi, Sekolah Pengelola Syirkah. Baik, terima kasih sebelumnya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab, Bapak Ibu. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang memang ingin memperoleh door prize pada sore hari ini, ya jangan lupa ya ajukan pertanyaan terbaik, dan terutama yang ingin mendapatkan konsultasi gratis selama satu sesi ya dari Bisyaro ID Jakarta dan Bisyaro ID cabang Malang. Nah, syaratnya apa tadi? Melakukan screen capture kegiatan ngabuburit, kemudian di-upload di medsos dan mention Bisyaro ID. Begitu Bapak Ibu. Baik, tanpa panjang waktu ya, kita langsung saja untuk sesi tanya jawabnya kita mulai dari yang raise hand. Silakan Bapak Ibu. Baik, kalau tidak ada saya mengambil dari pertanyaan dari Ibu Aryani. Afwan Ustadz, qadarullah tadi pas mulai belum selesai masaknya, sedang menggoreng makanan, jadi tidak bisa ikut menyapa. Oh, nggih. Siap. Nuwun sewu izin bertanya. Yang pertama, terkait fikih muamalah kontemporer. Apakah nanti bisa ada perbedaan pendapat? Dan kalau ada perbedaan pendapat, bagaimana kita menyikapinya? Yang kedua, kalau pembelian lewat COD tidak diperbolehkan, kalau lewat transfer atau dompet digital, apakah diperbolehkan? Nah, mungkin itu, Ustadz Sam Yusuf, langsung dijawab, silakan. Baik, ini ya Bu Aryani, kalau berkaitan dengan fikih kontemporer, yang pastinya muamalah ini apakah akan muncul perbedaan pendapat? Pasti akan muncul perbedaan pendapat. Karena kenapa? Ya tadi sebenarnya
Kalau terjadi perbedaan pendapat itu lebih kepada begini, kita itu bagaimana cara melihat fakta yang ada. Fakta terhadap sebuah transaksi atau muamalah tadi itu kita lihat lebih dalam terhadap faktanya. Apakah faktanya ini misalkan kayak tadi, dibilangnya itu eh, utang bank itu sebagai sebuah bentuk kirot. Nah, faktanya harus diperdalam ini apakah benar kirot. Padahal kalau kita perdalam, faktanya utang bank itu adalah transaksi di perbankan itu faktanya adalah utang piutang kort, bukan kirot. Contoh contoh yang lainnya, misalkan gini, faktanya adalah COD. Dibilang itu belum terjadi akad. Sekarang kalau mau dilihat lebih dalam, digali lebih dalam terhadap fakta COD. Apakah benar penjual mau ngirim barang ketika belum ada akad? Kan pasti nggak mau. Jadi penjualnya itu ngirim barang ke jenengan itu karena jenengan sudah sepakat harganya. Dan jenengan sudah klik tombol check out. Artinya kalau jenengan sudah klik tombol check out, jenengan sudah sepakat, sudah mengiyakan. Sehingga pembeli sudah mendapat akad dari jenengan bahwa jenengan sudah sepakat harganya. Pembeli punya kewajiban ngirim barang. Nah, itu dilihatnya dari fakta sebenarnya. Jadi kalau terkait dalil dan lain sebagainya, dalilnya itu kalau ada kaidah-kaidah fikihnya ada sebenarnya kaidah fikihnya kalau misalkan mengamalkan dua dalil itu lebih baik daripada meninggalkan salah satunya. Tapi itu kan dilihatnya adalah terhadap fakta transaksinya dulu. Jadi kalau berkaitan dengan perbedaan pendapat terhadap fikih muamalah, ya kita lihat terhadap faktanya, baru setelah itu kita tarik dalilnya. Seperti pertanyaan jenengan berikutnya, kalau ada perbedaan pendapat, bagaimana kita mensikapinya? Nah, kalau terjadi perbedaan pendapat terhadap sebuah fakta transaksi, itu ada namanya kaidah fikihnya. Kaidah fikihnya itu apa? Al amalu birojihin wajibun wal amalu birmarjuhin mumtaniun. Itu kaidah fikihnya. Beramal, mengamalkan pendapat yang roji atau yang kuat itu wajib, mengamalkan pendapat yang marjuh atau lemah itu tertolak. Jadi ketika jenengan ada yang gini misalkan, ulama sepakat, ini yang kemarin baru saya share di Facebook saya, ada seorang ustadz memperbolehkan utang bank. Kenapa? Riba itu hanya ada di zaman Rasul yang pada saat itu ribanya Yahudi. Padahal ulama sedunia itu bersepakat riba itu haram hukumnya. Kapanpun sampai dengan hari ini. Yang ulama berbeda pendapat itu mengenai bunga bank, bukan mengenai riba. Nah, kalau mengenai bunga bank, yang kaidahnya yang dipakai adalah al-amalu birojihun wajibun. Mengamalkan yang rojih, yang kuat itu menjadi wajib. Caranya melihat bagaimana? Dilihat fakta transaksinya. Nah, jadi wajib jenengan itu memahami fakta transaksi atas sebuah muamalah. Kalau misalkan faktanya adalah utang piutang, kort, ya berarti dia setiap tambahannya jadi riba. Nah, di situ caranya mensikapinya perbedaan bagaimana? Ya tadi dilihat. Dari fakta itu baru jenengan nanti cari dalilnya, tanyakan dalilnya. Kalau misalkan jenengan nggak paham, tanya ke ustadz dalilnya misalkan. Nah, dari situ jenengan bisa tahu, oh yang ini boleh apa enggak. Kayak kemarin misalkan, ada yang membolehkan COD, ada. Saya kasih tahu, ada yang membolehkan COD dari, kalau nggak salah kemarin ada dinaikkan di website juga itu. Saya nggak menyebutkan ya, nanti jenengan nanti pas pas ini juga. Tapi dari dalil yang dia pakai untuk membolehkan COD itu adalah hal keumuman terhadap sebuah transaksi yang diperbolehkan secara syariat. Contohnya yang dia pakai apa? Kaidah membolehkannya. Yang penting jual belinya tidak ada unsur keharaman dari barangnya. Oh, gitu. Terus yang kedua, tidak ada unsur horor atau penipuan. Loh ini kan kaidah-kaidah umum ketika jenengan mau jual beli. Makanya yang dilihat faktanya lebih dalam terhadap COD tadi. COD itu sudah terjadi akad apa belum? Nah gitu loh faktanya dilihatnya tuh begitu. Oh,
Kan saya belum terjadi akad, Tat. Itu masih terjadi akadnya nanti kalau sempurna, barangnya udah nyampe. Ada yang bilang begitu ke saya kemarin. Terus saya tanya balik begini, penjual itu kira-kira mau ngirim barang nggak ke jenengan kalau belum ada akad? Ada gitu ujuk-ujuk penjual ngirim barang ke jenengan tanpa akad. Terus tiba-tiba barangnya nyampe depan rumah jenengan. Terus ini saya tawarkan ya barang saya gitu. Kan nggak begitu. Faktanya itu jenengan sudah berakad sehingga penjual wajib mengirimkan barang melalui kurir. Begitu nyampe, jenengan wajib bayar. Itu sudah terjadi akad itu sebenarnya. Walaupun barangnya belum sampai. Gitu nggih? Itu untuk yang pertanyaan pertama. Untuk yang pertanyaan kedua, kalau pembelian COD tidak diperbolehkan, kalau lewat transfer atau dompet digital diperbolehkan. Nah ini yang boleh, idealnya begini. Idealnya jenengan jual beli di marketplace itu, duitnya jenengan sudah transfer dulu. Artinya apa? Jenengan ini sudah melepas kewajiban jenengan untuk membayar. Jadi sudah melepaskan kewajiban panjenengan untuk membayar kepada supplier atau kepada penjual, meskipun pembayarannya oleh marketplace belum diserahkan ke penjual. Itu menjadi mekanisme marketplace sebagai pihak ketiga yang membantu dalam jual belinya. Sehingga kewajiban jenengan untuk membayar itu sudah lepas. Nah nanti begitu barang datang, pertanyaan berikutnya kan pasti bilang gini, Tat kalau misalkan barangnya datang nggak sesuai gimana? Itu jenengan di marketplace punya namanya hak hiar. Hak hiar itu apa? Hak untuk menerima atau menolak barang yang datang. Loh, buktinya apa? Buktinya di dalam marketplace itu ada hak panjenengan untuk melakukan ajukan pengembalian pembayaran kalau barangnya nggak sesuai. Nah begitu, marketplace itu sudah mengakomodir hak hiar. Jadi jenengan jangan khawatir jual beli marketplace bayar duluan. Saya juga selama ini jual belinya seperti itu. Gitu nggih, Bu Aryani? Ya. Jadi untuk dua pertanyaannya jawabannya yang pertama pasti akan terjadi apakah terjadi perbedaan pendapat terjadi ketika pemahaman terhadap faktanya kurang dalam. Nah, kalau misalkan pemahaman terhadap faktanya sama misalkan sudah dalam, yang kedua berarti bagaimana? Terkait nanti pengamalannya bagaimana? Terkait pengamalannya jenengan cari pendapatnya yang terkuat. Karena kalau jenengan mengikuti pendapat terlemah, itu sejatinya jenengan mengikuti hawa nafsu. Jadi contohnya yang kemarin yang saya bilang itu ada ustadz yang memperbolehkan riba itu, pengikutnya sekarang 35.000 itu. Nah ini nih yang kayak gini yang saya cari loh. Coba gimana bilangnya? Yang kayak gini yang saya cari coba. Bukan kok nyari yang kuat atau bener komennya itu. Gitu ke? Dua pertanyaannya. Monggo Mas Adi. Siap. Syukran Ustaz. Begitu nggih Bu Aryani. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Bapak Edi Haryawan di Sumedang. Assalamualaikum Ustaz. Tadi disebutkan tidak diperkenankan sirkah pertanian. Mohon diterangkan contohnya dan sebabnya dan jika ada yang diperbolehkan. Mohon juga diberikan contohnya. Baik. Saya jelaskan singkat. Ini sudah 17-13. Jadi kalau sirkah pertanian itu ada tiga, Pak. Sirkah pertanian dalam syariat itu mengakomodir ada tiga. Apa itu? Yang pertama ada namanya sirkah pertanian al-muzaroah. Sirkah antara dua pihak, di mana pihak pertama, pihak kedua mengerjakan lahan pertanian, sedangkan pihak kedua adalah pihak yang berkontribusi lahan, bibit, dan seluruh biayanya. Ini tidak bisa mengatakan begini sirkah, karena kenapa? Kalau sirkah itu melebur menjadi satu. Sementara dalam sirkah pertanian, apakah jenengan itu mensirkahkan juga tanahnya? Kan tidak, jenengan nggak mau. Sehingga jenengan itu tidak mau bersirkah terhadap lahan itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di dalam tanah itu, kalau sirkah yang kedua itu ada namanya sirkah al-muqabaroh. Muqabaroh itu apa? Biasanya pihak pertama mengerjakan pertanian menanggung seluruh biaya, sedangkan pihak kedua yang punya lahan saja. Ini termasuk di dalamnya sewa menyewa lahan pertanian. Ini juga nggak boleh. Karena kenapa? Kalau lahan tadi disirkahkan, sama kayak pertanyaan pertama, apakah lahannya mau dibagi dua? Kan tidak mau juga. Terus kalau sewa sewa menyewa lahan kenapa tidak boleh, Tat? Karena tadi kalau sewa menyewa lahan pertanyaannya di dalam lahan jenengan itu ada namanya unsur hara.
Apakah unsur hara itu bisa dihitung sebagai unsur sewa? Kan nggak bisa. Kalau misalkan gini, contoh simpelnya, saya nyewa rumahnya Pak siapa tadi? Pak Hermawan. Saya nyewa rumahnya jenengan, terus lengkap dengan perabotannya. Kalau misalkan saya keluar dari rumah jenengan, apakah boleh saya bawa pulang AC-nya misalkan atau kulkasnya? Kan nggak bisa sewa menyewa seperti itu. Terus yang ketiga yang nggak boleh itu adalah al-musakot. Sirka antara pihak di mana pihak pertama perawat, pihak kedua yang punya lahan dan pohon dan semuanya. Nah, kalau di musakot yang ketiga ini masih boleh. Bolehnya apa catatannya? Catatannya pertama, buahnya adalah buah tahunan. Yang kedua, setelah melewati masa panen yang pertama. Contoh, misalkan gini, kita sirkah dengan perawat pohon duren. Nah, pohon duren ini bukan disirkahkan dari awal menanam, bukan. Tapi disirkahkannya adalah ketika pohon duren ini sudah pernah berbuah. Sehingga ngerawat yang kedua itu karena hanya untuk merawat nunggu buahnya saja, itu boleh. Tapi kalau dari awal nanam sampai dengan berbuah disirkahkan itu nggak boleh. Bolehnya itu hanya ketika dari awal itu sirkahnya jenengan itu dari tanaman itu sudah berbuah, baru setelah itu ngerawat berikutnya boleh disirkahkan bagi hasil atas panennya. Kurang lebih begitu nggih, Pak. Singkat aja saya penjelasannya karena ini sudah 17:16. Jadi kalau untuk berikutnya nanti pengen lebih detailnya boleh nanti japri-japri nggih Pak Edi Heriawan. Oke, siap, sekarang Ustaz. Lanjut, masih bisa ya Ustaz ya? Ini 17 kita minta keridoannya. Ini ada angkat tangan dari Pak ini. Nanti yang belum Pak Saiful Rahman dan nanti pertanyaan berikutnya kita bahas besok hari deh. Tapi ini ada Pak Dodi yang laisen, boleh monggo Pak Dodi satu kali lagi. Ini udah Gih, 17:16 nggih, ngapunten. Gih. Monggo Pak Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Nggih. Gih. Saya mau bertanya ini, Ustadz. Saya kan ini bekerja sama dengan PT, agen ekspedisi seperti Lion Parcel, Wahana Prestasi Logistik, sama SAP. Nggih. Dan itu kan harus ada top up saldo yang dipotong. Itu hukumnya gimana, Pak Ustadz? Apakah bisa saya jalankan? Saya udah berjalan lama ini soalnya. Itu aja pertanyaannya, Pak Ustadz. Nggih, siap Pak Dodi. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini nggih, Pak Dodi. Iya. Jadi kalau berkaitan dengan agen ini, sebenarnya kalau menurut saya itu akadnya yang paling pas yang dipergunakan adalah akad samsaro. Jenengan itu mewakili mereka terhadap sebuah wilayah untuk membantu menjualkan jasa mereka, kan begitu. Tapi kalau Betul. jasa itu kan hanya bisa dipergunakan dengan eh, akadnya hanya boleh pakai akad jualah. Kalau jasa tidak bisa pakai akad samsaro. Masalahnya itu. Dan jenengan juga dapat komisinya kan persentase, nggih, kalau nggak salah. Oke, betul sekali dapat Oke. presentasi dari Febri. Jadi Nah, kalau seperti itu kan sebenarnya layanannya itu kalau dihitung akad jualah juga jenengan nggak bisa karena jenengan dapatnya persentase di akad samsaro juga nggak bisa gitu. Nah, kalau seperti itu seperti apa enaknya? Nah, seperti sebenarnya itu idealnya kalau misalkan si dari pihak mana Lion pihak Parcel. Lion Parcel itu misalkan pengen jenengan jadi cabangnya dia gitu ya. Ya sebenarnya sirkah cabang sebenarnya paling ideal. Oh, gitu. Baik. Oke, sirkah cabang atau franchise tadi, franchise-nya franchise cabang gitu. Itu yang paling ideal menurut saya. Karena kenapa? Karena setiap cabang itu kan Kak jenengan itu misalkan modal tertentu tadi dengan modal tadi dianggapnya itu kan Iya. sebagai sebuah investasi gitu kan. Iya, Nah, betul. atas layanan itu mereka yang ngelola, misalkan ngambil barangnya kan faktanya gitu tuh. Mereka yang ngambil barang, mereka yang jenengan itu hanya nerimakan untuk nyatet saja. Tapi kan untuk layanan yang lainnya misalkan ngirim dan seterusnya itu kan tugas mereka kan. Nah, itu idealnya sirkah cabang. Karena kalau dianggapnya jenengan sebagai perwakilan mereka menggunakan akad jualah nggak boleh persentase, harusnya jenengan dapat komisi fix dan tidak ada bayar. Kalau bayarnya itu dianggap sebuah deposit juga nggak bisa juga, orang jenengan nggak beli apapun layanan mereka. Jadi makanya di sini terjadi rancunya perjanjiannya adalah jenengan ini sebenarnya mau jadi samsaroknya dia dapat persentase atau jenengan jadi jualannya dia dapat nilai fix. Tapi kok ada deposit? Nah, deposit ini statusnya sebagai apa? Deposit untuk ini ya Pak, top up. Kalau misalnya kan ada yang kirim agen, kita input di resi,
itu apa namanya? Mereka kan bayar pakai apa namanya? Uang cash gitu, Ustaz. Iya, kan artinya gini maksud saya. Kalau seperti ini, sebenarnya jenengan itu beli top up, beli dari dia. Apa yang dibeli misalkan. Kan ini sebenarnya kan ini uang jaminan saja. Uang jaminan ketika ada yang ngirim dan itu ngambil uangnya kan begitu toh. Oh iya, iya betul betul. Kan Iya begitu betul sebenarnya. betul. Nah, kalau terjadi sirkah itu lebih mudah karena kenapa? Duitnya masuk cabang akan menjadi keuntungan cabang dan itu dibagi ke mereka kan begitu bunyinya. Iya iya iya. Tapi kalau Betul diakatkan itu sebagai akad jualah, jualah ini jenengan juga nggak bayar harusnya. Orang jadi perantara makelar kok harus bayar. Ini nanti kenanya yang kayak MLM itu nanti malahan. Terus kalau Kalau jenengan diakatin samsaro, samsaro ini hanya boleh untuk akad jual beli, tidak boleh untuk jasa. Nah, itu nanti oh didetailkan lebih detail ya Pak. Ngapunten ini iya saya iya iya. jawabnya harus lebih cepat. Mungkin di pertanyaan apa di Oh, hari berikutnya nanti siap kita siap. bisa bahas lebih Oke. detail gitu. Siap siap. Siap Ustaz. Eh, Oke. Oke, nanti Oke. tahan dulu. Ini karena ini sudah 17.20, ngapunten Iya. ini wilayah Jawa Timur kayaknya juga sudah Iya mau iya iya. Betul mau betul. buka betul. puasa ini. Iya, Ustaz. Oke oke. Oke, nanti kita bisa diskusi lebih detail. Nanti bisa Siap. lewat di grup WA atau ininya, Nggih. Jadi kalau Iya, Ustaz. akadnya Pasti. untuk mengenai akadnya yang lebih tepat di agen atau cabangnya kargo ini seperti apa nanti kita bahas di lebih detailnya nanti di pembahasan di grup nggih, Pak. Nanti boleh di Nggih, grup. siap Ustaz. Makasih. Gitu nggih. Assalamualaikum. Oke Nggih, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Gitu Mas Adi. Oke, siap. Ustadz Yusuf, Ini mungkin langsung closing statement, Ustadz. eh mohon izin Pak Saiful untuk pertanyaan jenengan insya Allah kita bahas besok terkait dengan lelang lelang properti secara cesi atau lelang properti nggih. Nanti kita bahas besok. Kali ini jam 17.20 mohon maaf. Eh nanti kita bahas besok insya Allah. Ingatkan saya besok kita bantu membahas. Gitu nggih. Jadi hari ini masih materi dasar yang pertama yaitu mengenai dasar muamalah bermuamalah jenengan. Jadi besok pelengkapnya harapan saya jenengan yang hadir hari ini juga bisa hadir besok hari dan tetap bisa terus istiqomah ngajak teman-temannya untuk bisa hadir di Majelis Ngabuburit Ramadan Planner 2025 ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat buat jenengan, jenengan bisa lebih berhati-hati dan bisa bermuamalah sesuai kaidah syariat Islam yang benar. Jadi seperti itu materinya hari ini. Mohon maaf, besok masih ada materi part 2-nya. Saya akhirin dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada moderator Mas Adi Dimawan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran jazakumullah khairan kasir kepada Ustadz Yusuf yang sudah menyampaikan materinya. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para partisipan yang sudah menghadiri kajian Zoom Ramadan Ngabuburit pada sore hari ini. Sedikit informasi untuk pertanyaan terbaik ya nanti insya Allah akan dijapri oleh admin ya khusus dari admin. Baik, karena waktunya sudah berakhir ya, sudah habis ya. Mari sama-sama kita tutup majelis kajian ngabuburit Ramadan pada sore hari ini dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alhamdulillah, subhanaka, wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, mohon maaf sebelumnya jika dari kami banyak kekurangan. Afa minkum. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.